9 Kabupaten Pati akan memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Kali ini saya wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Dewi Buliati dari SD Sumur 2. Kita mulai. Ibu, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Hari ini nyuwun waktunya sebentar untuk wawancara dalam rangka memenuhi tugas kami dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya sampaikan. Kalau Ibu berkenan, langsung mengganggu waktunya sebentar. Yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya, terima kasih Bu Nur Rahmida atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku Kepala Sekolah di SD Sumur 2. Dalam situasi yang terjadi di lapangan di suatu instansi pendidikan, memang sering terjadi kasus-kasus yang tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Ketika saya mengidentifikasi apakah itu rujukan moral atau dilema etika, yaitu untuk rujukan moral itu kejadian di mana benar lawan salah. Jadi situasi di mana kami dihadapkan pada situasi yang benar, namun dalam kenyataannya kita dihadapi juga oleh situasi yang salah dalam mengambil keputusan. Dan ada pula ketika dilema etika, yaitu situasi benar, yaitu di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar dengan dilawan benar dalam mengambil sebuah keputusan sebagai kami pemangku kebijakan di sekolah. Jadi dilema etika itu atau benar permasalahan ini banyak sekali ya Bu ya yang ada di sekolah panjenengan. Yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagai seorang leadership atau pemimpin dalam satuan pendidikan, pertama kali tentunya saya mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Apakah kasus itu masuk dalam rujukan moral ataupun dilema etika. Kemudian hal-hal yang perlu saya lakukan ketika pengambilan keputusan, mengambil dan memperhatikan dari 4 paradigma yang ada pada dilema etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengujian suatu keputusan. Terima kasih Bu. Selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang pertama tentunya mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, kemudian mengenali nilai-nilai yang ada di situasi tersebut. Kita juga harus melibatkan guru dalam pengumpulan fakta dan kejadian real yang ada di lapangan. Kemudian melakukan pengujian benar ataupun salah dengan 3 prinsip resolusi, dengan mencari kemungkinan dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan opsi trilema. Kemudian saya endingnya akan mengambil sebuah keputusan, kemudian merefleksikannya demi perbaikan di satuan pendidikan. Jadi ada refleksi ya Bu ya. Iya. Yang keempat tuh hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gini Bu Ida, ketika dalam kenyataan real di lapangan, dalam kejadian dengan dilema etika, hal-hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan yaitu menggunakan 3 prinsip resolusi. Yaitu kita harus dapat berpikir berdasarkan basis akhir atau project and learning. Kemudian orientasi pada aturan-aturan yang benar. Dan kita juga harus mengutamakan rasa peduli, empati terhadap sesama rekan kerja kita, yaitu guru. Kemudian kita juga perlu memikirkan dampak jangka panjangnya. Apakah keputusan yang kita ambil itu efektif? Kemudian kita juga perlu untuk melakukan diskusi dengan guru maupun pemangku kepentingan sekolah, misalnya komite, ataupun dengan perwakilan dari beberapa wali murid. Hal itu dapat
menyelesaikan kasus dengan baik. Banyak cara ya Bu ya yang dianggap memang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung kasus-kasus dilema etika. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Menurut saya dilema etika itu memang pengambilan keputusan yang agak sulit diputuskan karena menyangkut hal yang benar dengan benar. Misalnya aslinya guru itu benar bahwa dia itu terlambat sekolah karena misalnya di jalan terjadi laka atau lain-lain, tapi juga benar untuk kita mengingatkan karena aturan juga masuk pukul 7 seperti itu Bu. Namun kita juga harus tidak lupa tetap peduli terhadap sesama. Siap, ada rasa empati betul. Yang keenam, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Dalam kenyataannya realnya itu tidak bisa dikalkulasi, misalnya periodik berapa kali sekali seminggu itu tidak bisa Bu. Tapi tergantung seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh kita dalam mengambil keputusan terhadap lembaga ataupun pihak personal yang kita pimpin. Jadi kita ya secara insidental, namun juga perlu membuat waktu-waktu secara alokasi waktu khusus, misalnya bimbingan konseling terhadap guru-guru. Kemarin ya ada yang memerlukan bimbingan konseling masuk CGP ataupun bimbingan konseling ketika dia mengikuti PPG. Yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya dalam membuat keputusan itu selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan yang ada dan harus kita pahami. Namun tidak ada salahnya memang kita bekerja sama dengan stakeholder kita, misalnya dengan dewan guru, komite, pihak terkait maupun dari instansi kedinasan, lintas sektoral juga baik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada kerjasama dengan guru, dengan banyak pihak ya. Betul. Yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang bersangkutan dengan dilema etika? Banyak sekali Bu yang dapat kita petik, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri, kemudian prinsip-prinsip kita yang dalam mengambil keputusan seperti tadi, prinsip berbasis hasil akhir dan lain sebagainya. Juga ada berbagai macam paradigma berpikir kita yang harus kita pertimbangkan, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu menjadikan dasar acuan pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Bu, banyak sekali penjelasan Ibu tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Ibu. Terima kasih telah mengganggu Ibu. Ini wawancara saya akhiri dulu. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bu Ida, tetap semangat untuk selalu menjadi motor penggerak di bidang pendidikan. Semoga sukses dalam mengikuti CGP sampai akhir nanti. Amin. Terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah Sumur 2, Ibu Dewi Yuliati, SPD MPD. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anida Erawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Hari ini saya akan melakukan wawancara dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Indah Pradipta, SPD dari SD Medani 1. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Ibu Nur Arnida. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kami sebagai CGP
memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Ibu boleh minta waktunya sebentar Bu? Ya, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengarkan berita ataupun kabar dari pihak-pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan bermusyawarah juga. Iya, berarti ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan etika dilema dan rujukan moral ya Bu ya. Kemudian yang nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan berdiskusi dengan dewan guru sebagai warga sekolah. Itu ya, akan berdiskusi dengan semua warga sekolah termasuk dewan-dewan guru ya Bu ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu saya biasanya ngecek dulu permasalahannya Bu, kemudian menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikannya dengan dewan guru, juga menyangkut kepentingan sekolah. Secara umum baik itu kemudian saya akan membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya secara pribadi, maka saya akan putuskan sendiri untuk mempertimbangkan baik buruk ataupun dengan aturan yang berlaku. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Berdiskusi dengan pihak yang terkait Bu. Yang pertama tentang permasalahan tersebut dari hati ke hati. Kemudian dengan dari hati ke hati itu maka saya berpikir untuk lebih memudahkan mengambil keputusan. Siap. Berarti ada pendekatan Ibu ya. Ibu berbicara dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Terus kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apakah ada tantangan-tantangan Bu? Ya tentu ada. Ketika saya harus memutuskan suatu persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya akan terkadang merasa sangat sulit dan sangat berat dan merupakan sebuah tantangan buat saya. Iya, dilema ya Bu ya, berarti ada sedangkan biasanya terbentur dengan adanya aturan ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan Bu? Ya tergantung Bu, seberapa mendesaknya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang itu memerlukan waktu dan pihak-pihak yang lain terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu yang khusus. Iya, berarti waktunya tidak harus di tempat, bisa berjadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang membantu atau seseorang yang mempermudah Bu? Ya ada. Saya akan lebih melibatkan dewan guru yang ada di lingkungan tempat kerja saya itu jika memang itu memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan. Melibatkan semua warga sekolah ya Bu ya. Pasti. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan ketika ada dilema etika?
Ya, semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya tentu Bu ya. Oke. Jika kita bisa mendiskusikannya secara bersama Ya. dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik, buruk atau dimanapun dampak buruk yang paling minimal kita ambil. Jadi kita itu meminimalisirkan dampak buruk yang nanti akan terjadi. Iya. Terima kasih Bu telah mengganggu Ibu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih dan kita akhiri wawancara hari ini. Terima kasih, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah SD Medani 1 Ibu Indah Pradipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.